Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang utama sekali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi atau di subuh yang penuh berkah ini. Allah senantiasa berikan kita kelapangan, diberikan kemudahan dalam rangka menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan semoga dengan syukur ini Allah tambahkan keberkahan dan kenikmatan kepada kita. Kemudian salawat beriringan salam kita doakan semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia, pada subuh kali ini tema kajian kita adalah tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Berjalan menuju masjid, babnya hadis nomor 1053, 54 dan 55. Ada 3 hadis yang akan kita baca pada pagi hari ini yang terkait tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Babu fadlul masyi ilal masjid. Ini bab khusus diceritakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, man ghada ilal masjidi aw raha, siapa yang berangkat dari rumahnya, berjalan maksudnya berjalan dari rumahnya, ilal masjid, menuju masjid, aw raha, atau pulang dari masjid menuju rumahnya, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, maka Allah akan sediakan baginya rumah. Di surga itu rumah, nuzula, kullama ghada aurah, selama dia masih berjalan ke masjid dan pulang dari masjid itu. Artinya apa? Selama orang itu tetap beramal, berjalan kakinya dari rumah menuju masjid, itu nanti kerajaannya dulu di dunia, besok dapat rumah di dalam surga. Ini keutamaan pertama, bahwa orang yang berjalan menuju masjid dan pulang dari masjid menuju rumahnya, tentunya dengan tujuan-tujuan baik, nak melenceng lo sudah tu kemafainya, tapi memang sekedar itu langkah-langkah kebaikannya, maka Allah sediakan baginya nanti rumah di surga. Perlu kita dudukkan dulu Bapak Ibu, karena babnya bercerita tentang berjalan. Kalau berjalan kau kan tu ndak jondar nak, berjalan kaki maksudnya. Bukan berarti yang baunda ndak dapat puluh pahala rendah itu. Maksudnya berjalan kaki di sini adalah berjalan bagi orang yang ndak punya uzur. Awak sehat-sehat saja. Justru semakin jauh rumah kita dari masjid itu semakin bagus, sebab banyak langkahnya. Banyak langkah ke masjid. Tapi bagi yang sudah punya uzur, kaki itu memang dah sakit, pakailah onda.
Tapi kalau kita sehat-sehat saja, justru kan berjalan itu sehatlah. Tidak ada uzur kita untuk datang ke masjid ini. Awak sehat, kaki alhamdulillah sehat, maka berjalanlah. Itu, maka dia akan dapat keutamaan ya rumah di surga nanti. Jadi al-muradu bil ghuduwi huna az-zihab ilal masjid. Jadi yang wada itu berangkat dari rumah. Wa bir riwah ar-rawah ya, ar-ruju'u ilal manzil, pulang ke rumah. An-nuzul al-makanul ladzi yuhayya'u lin-nuzul fihi. Jadi nanti ada tempat disediakan Allah di surga. Jadi ini adalah keutamaan mendatangi masjid ketika solat. Ya, tapi tujuannya memang tujuan yang baik ya. Karena tidak semua orang datang ke masjid ini dengan tujuan yang baik. Kadang-kadang adalah tujuan terselubung, Pak. Entah doa-doa yang dicari di masjid kan. Tapi di sini kata ulama, lis salati wal ibadah wal ilmu. Tujuannya adalah untuk solat, untuk beribadah, atau wal ilmu, untuk mencari ilmu. Untuk apa-apa kini kau duduk di masjid. Kalau ada wirid mau ke masjid, mau duduk di masjid. Itu kan berilmu. Wazikir, untuk berzikir. Jadi tujuan-tujuan yang baik, bukan tujuan-tujuan tidak baik. Itu. Maka inilah orang-orang yang sediakan Allah nanti rumah atau tempat di surga bagi orang yang berjalan menuju masjid. Nah, ini hadis pertama ya. Nah, hadis kedua Bapak Ibu, hadis nomor 1054. Wa anhu itu maksudnya dari Abu Hurairah juga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man tatahhara fi baitihi, siapa yang berwudu dari rumahnya, dari rumah berwudu, summa madha ila baitin min buyutillah, kemudian dia pergi ya, ke rumah Allah ya, ke rumah-rumah Allah, maksudnya ke masjid, liyaqdiya, untuk menunaikan faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Nah, maksudnya adalah salat ya, kewajiban-kewajiban kepada Allah. Kanat khutwatuhu, adapun langkah-langkahnya dari rumah tadi, khutwatuhu ihdaha, salah satunya tahuttu khati'ah, akan menghapuskan kesalahan. Wal ukhra, sedangkan langkah yang lain tarfa'u darajah, untuk mengangkat darjat. Coba Bapak Ibu hitung dari rumah dari bara langkah, Pak. Lebih banyak kan Bu? Kalau lebih banyak alhamdulillah. Makanya banyak langkah dari rumah. Langkahnya, salah satu langkahnya itu dihitung sebagai penghapus kesalahan, penghapus dosa. Langkah kedua akan meninggikan derajat. Itu. Jadi bagi apa-apa yang ingin sehat, berjalan ke masjid, niatkan, yo ke masjid ko yo berjalan dak ya. Kalau ndak ada uzur ya, uzur. Tapi kalau lagi sehat, datanglah ke masjid. Fa fi hadzal hadis, dan pada hadis ini, fadlul masyi ilal masajidi, ini adalah keutamaan berjalan menuju masjid, li ada'is salatil maktubah, untuk menunaikan solat-solat wajib. Menunaikan solat-solat wajib. Jadi awak berwudu kok dari rumah sunnahnya. Bukan berarti sampai wudu di masjid tidak ada gitu, harus ada lah. Ya, sebab kebersihan itu penting. Masjid ini kebersihan paling penting, Pak. Mulai WC. Kalau WC-nya tidak bersih ya, ke masjid kau bawa najis kau. Hati-hati. Jadi Pak pengurus nanti sediakan ya alat cuci kaki di muka tu. Kan ada cuci kaki. Supaya kita tidak membawa kotoran, tidak membawa najis ke dalam masjid. Nah, jadi berwudu itu disunahkan dari rumah. Ya, man tatahhara fi baitihi summa madha ila baitin, baru kita datang ke masjid. Maka disinilah keutamaannya, setiap langkah orang yang melangkah dari masjid menuju dari rumah menuju masjidnya akan dihitung sebagai satu langkahnya menghapus dosa, satu langkahnya meninggikan derajat. Berapa langkah tadi? Banyak tu. Itu sajalah baca dulu ya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia, dalam hadis lain juga tidak ada di sini ya. Dalam hadis lain itu juga dari Abu Hurairah, dia mengatakan, ini hadis yang paling bawah sekali ya.
bahwa salah satu yang bisa menghapus dosa dan kesalahan itu adalah orang yang wakasratul khuta ilal masajid. Itu salah satunya. Orang yang memperbanyak langkah ke masjid. Nah, kalau dulu tu masuk sahabat, masuk Nabi lah. Sahabat-sahabat tu jauh rumah dari masjid. Bahkan dia menempuh perjalanan sampai 2 jam perjalanan, 3 jam lamanya untuk solat bersama dengan Nabi. Solat bersama dengan Nabi. Banyak kasus-kasusnya itu dalam hadis buat baca. Ya. Sahabat Nabi itu lama pulangnya. Aku lama pulangnya di rumah jauh. Ya. Awak rumah rakit di masjidnya. Ya. Tadangah yo azan masjid, azan di masjid itu. Maka datanglah. Ya, karena solat, apalagi solat berjamaah. Ya. Sahabat Nabi ada yang buta. Ya, buta dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada tak keringanan untukku untuk tidak datang solat berjamaah di masjid?" Kecik Nabi, "Kalau apakah kamu mendengar azan?" Alai terangah di azan yang ku, kecik Nabi. "Dengar ya Rasulullah. Kalau begitu datanglah." Orang buta, orang buta, lai terangahnya azan, bisa datang masjid, datang untuk solat berjamaah. Itu mana dianjurkan untuk solat berjamaah tadi. Ada orang memapahnya, datanglah ke masjid. Itu pahala itu luar biasa. Nah, ini yang kedua, ya. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah meninggikan derajat. Kemudian di hadis yang ke 1055, ini hadisnya cukup panjang, tapi kita terjemahkan saja, ya. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab, ya, sahabat Nabi, dia berkata, "Kana rajulun minal ansari." Ada seorang lelaki Ansar, maksudnya sahabat Ansar, ya. "La a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu." Dia tidak mengetahui ada seseorang sahabat yang lain yang paling jauh rumahnya dari masjid. Dia tidak tahu ada rumah sahabat yang paling jauh dari masjid itu. Wa kanat la tukhti'us shalah, dan dia tidak pernah meninggalkan salat. Tidak pernah meninggalkan salat. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, jadi seorang sahabat Ansar tadi, ya, berkata kepada seorang sahabat yang lain yang rumahnya jauh dari masjid, "Lau ishtaraita himaran," kalau engkau membeli seekor keledai, "tarkabahu fi zulama," engkau mengendarainya ketika di malam hari, "wa fir ramda," atau ketika terik panas. Qala, jadi kata sahabat yang jauh rumahnya tadi, "Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid." Apa yang membuat aku bahagia, atau maksudnya apa yang membuat aku senang, bahwa rumahku di samping masjid. "Inni uridu," saya itu lebih senang atau lebih ingin, kata si yang rumahnya jauh ini, rumahku itu Allah ayyaktubali, Allah mencatatkan untukku, mamsyaya ilal masjid, tempat berjalanku menuju masjid. Jadi aku ingin Allah mencatatkan untukku tempat berjalan. Maksudnya tampik berjalan dari rumah itu, Allah catat setiap langkah-langkah itu menuju masjid. Aku ingin seperti itu, kata sahabat. Wa ruju'i ila raja'tu ila ahli, dan ketika aku pulang, Allah juga mencatatku kepada jalan menuju rumahku. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad jama'a Allahu laka zalika kullah." Ya, sungguh Allah telah mencatat itu seluruhnya untukmu. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi ceritanya sahabat Nabi, ya, ada yang jauh rumahnya dari masjid. Jadi ada sahabat yang lain menawarkan, magi serusinya, kalau angku bali keledai, bisa ditunggangi ketika hari malam atau ketika hari paneh. Kecil sahabat ko, yo sanang ambo punya rumah dekat masjid, tapi aku ingin Allah mencatatkan untukku, ya, tempat di mana aku berjalan menuju masjid tadi. Dari rumah itu banyak catatan-catatan Allah nanti, kebaikan-kebaikan tu.
Sampai aku pulang ke rumahku nanti. Apa kata Rasulullah? Qad jama'allahu laka zalika kullah. Sungguh kamu telah mendapatkan itu seluruhnya. Ini dapatkannya catatan-catatan langkah-langkah kebaikan tadi. Dicatat oleh Allah. Dicatat oleh Allah tu. Langkah-langkah kebaikan tadi. Nah, jadi qala Mujahid fi qaulihi ta'ala, jadi berkata Mujahid dalam firman Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu. Allah akan mencatat setiap langkah-langkah kita. A'malahum, maksudnya amal tu tadi. Wa asarahum, asarahum tu artinya bekas-bekas peninggalan jejak-jejak waktu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu sebuah keutamaan jalan ya, keutamaan berjalan menuju masjid. Jadi mode sahabat tadi ditawarkan membeli seekor keledai. Kalau di awak kini dibalin onda kan itu. Balin onda. Tapi kalau lay sehat maka datanglah ke masjid dalam keadaan berjalan kaki. Di samping awak badan sehat, dapat lo pahala kebaikan. Tapi kalau memang ada uzur, ya memang kaki itulah payah melonya, maka berjalanlah dengan menggunakan alat. Alat wak jalan, jonda kok joto kan itu. Tapi intinya adalah ke masjid. Tautkan hati kita ke masjid. Nah, karena nanti kata Nabi, orang yang akan mendapatkan naungan di akhirat itu adalah salah satunya rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Itu orang yang dapat naungan tu nanti di akhirat. Hujan patu jadi tibonya masjid. Itu Ini kalau kalaulah memang imannya yang memanggil datang ke masjid, itu datang tu. Ba'a saja kondisinya alam punya tiba tu mah. Tak bisa dilarang-larang dah. Banyak lo alasan untuk datang ke masjid itu. Nek, tak usahlah ke masjid dari hujan. Payung ada aja. Kalau nak mau ke masjid, payung ada aja. Tak usahlah nek datang ke masjid. Kaki nek sakit. Ya entahlah. Onda ada, ojek ada kan itu. Nek tak usahlah datang ke masjid dengan alasan-alasan yang lain. Tapi kalau memang hatinya terpanggil datang ke masjid, banyak pula alasan untuk datang ke masjid. Itulah orang-orang yang terikat hatinya dengan masjid. Nah, mudah-mudahan apa-apa je ibu, awak sado yang ada kini terikat hati awak ke masjid. Ya, sampai kita mati nanti, Pak. Jangan sampai lupa jalan ke masjid kan. Kan ada orang yang sifatnya musiman ke masjid. Ya, musiman sifatnya. Musimannya bila ketika bulan puasa misalnya. Itu musimannya seminggu pertama saja tu musimnya. Sudah pertengahan hilang saja. Tapi tidak ya. Kita tetap istiqamah ya dengan langkah-langkah kebaikan awak. Sebab Allah dalam kehidupan sehari-hari menghitung langkah-langkah kebaikan awak. Ini langkah-langkah kebaikan kau jadi saksi nanti di hadapan Allah. Bapak-bapak ibu kan pernah dengar cerita orang nan mati ya, ingin berbuat baik saja, ingin tobatnya. Ya, lah membunuh 99 orang. Bayangkan tuh, 99 orang dia bunuh. Tapi karena ada langkah-langkah kebaikannya tadi, dia menghitung langkah saja, meninggal di tengah perjalanan. Baca kak malaikat kan tu cerita dalam hadis. Berselisih paham malaikat rahmat dengan malaikat azab. Aku jatah hambung nanti kemah. Karena dia belum berbuat kebaikan. Kata malaikat rahmat, ini dia sudah berniat untuk bertaubat. Cara menyelesaikannya, dihitung langkah-langkah kebaikannya. Ternyata langkah-langkahnya lebih banyak menuju daerah yang dia tuju. Kan itu cerita dalam hadis. Jadi itu Bapak Ibu, awak kini sedang dihitung langkah-langkah kebaikan awak tu. Jadi semakin banyak langkah-langkah awak ke masjid, itu langkah-langkah kebaikan dalam kehidupan awak. Jangan banyak melangkah tampik-tampik maksiat, tampik-tampik yang tak atau mendatangkan dosa ke awak. Itu dihitung pula tu, dicatat dari malaikat tu. Besok dihitung langkah mana paling banyak langkah-langkah kebaikannya. Itu. Jadi itulah dulu Bapak Ibu ya, 3 hadis terkait dengan keutamaan berjalan menuju masjid. Mudah-mudahan apa-apa ibu sehat seduanya. Ya, amin amin ya rabbal alamin, sehat badan ya, dimudahkan langkah menuju masjid ini. Ada apa-apa ibu yang ingin bertanya sebelum kita tutup langkah kebaikan tadi.
Nah, insyaallah nanti minggu depan kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang lain. Ada sekitar 5 hadis lagi. Ya. Ya. Yang berjalan kaki tetap dapat pahala tu. Kama saji ku bontu saja wak pai je buku baunda wak ko berjalan kaki atau ko bau tu wak dapat pahalanya tu. Nyu intinya datang ke masjid ku. Dapat pahala tu. Masa nak dapat pahalanya. Tapi lebih utama kan gitu. Lebih utama berjalan kaki. Kalau awak sehat, sehat. Ibadah kau apa ibu? Nyu semampunya atau sesuai kemampuan awak. Ndak sesuai kemauan. Sesuai kemampuan. Mampu apa jalan kaki lah. Awak nak mampu jalan kaki sakit aja ndak pai. Pokok ke masjid kan itu. Jadi ibadah tu semampunya. Untuk solat saja Allah memberikan rukhsah. Ndak bisa tagak duduk awak solat. Ndak bisa duduk berbaring, yang penting solat. Kan itu. Jadi agama tu nak memberatkan. Ya, agama tu tidak memberatkan. Ada keringanan-keringanan. Dan itu kita manfaatkan Bapak Ibu ya. Jadi memang berjalan kaki di sini maksudnya memang berjalan kaki. Tapi kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kita tidak bisa jalan kaki, mungkin barangkali hari hujan, awak nyu ke masjid je, bawalah auto di rumah tu datang ke masjid. Itu, tapi tetap datang ke masjid. Itu dapat pahalanya ya. Ya baik, barangkali ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita sambung minggu depan ya terkait dengan keutamaan berjalan menuju masjid. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.